Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih yang senantiasa mengikuti Lentera GKJ Meregangsan. Seperti biasanya, kita pada saat ini akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di Lentera pagi hari ini. Kita berdoa, mari saya hantarkan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan persatukan dalam Lentera pagi GKJ Meregangsan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk ikut ambil bagian menerima firman Tuhan, sehingga kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan dan layakkan kami agar kami terus menjadi pribadi yang setia kepadamu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kalau pada saat ini kita berbicara mengenai penabur, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan cerita itu. Ya, dalam cerita itu Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakannya. Ada yang jatuh di tanah berbatu, tapi kemudian benih itu hanya tumbuh sebentar dan akhirnya mati. Ada juga yang jatuh di semak berduri, kemudian karena semak durinya semakin besar, tanaman itu pun juga mati. Tapi ada juga yang tumbuh di tanah yang subur, sehingga benih itu dapat bertumbuh dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas tentang hal tersebut. Khususnya, kita akan ngomong tentang bagaimana sih benih itu tumbuh. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya membawa ini pohon pepaya yang kemudian ditanam di sebuah pot. Dan saya pikir kita sudah tidak asing lah ya dengan yang namanya pohon pepaya. Ya. Kalau panjenengan melihat pohon pepaya ini terlihat sangat subur. Daunnya cukup hijau, sehat. Tapi di balik suburnya pohon pepaya ini, kita harus melihat bersama tentang akar. Artinya yang ingin saya katakan, pohon pepaya ini dapat tumbuh dengan subur, daun hijau yang lebat, itu karena akarnya berkembang dengan baik. Gitu. Dan seringkali seperti yang tadi saya ungkapkan, pohon ini subur dengan baik, yang dipuji bukan akarnya, melainkan daunnya atau batangnya. Begitu. Dan bahkan ketika tumbuh menghasilkan buah pepaya yang cukup manis, yang dipuji juga akan buahnya, bukan akarnya yang baik, akarnya yang kuat. Begitu. Dan sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perumpamaan tentang penabur,
hal yang sama juga terjadi dalam konsep benih itu. Ketika akar itu menjadi sumber utama tumbuh dan tidaknya benih tersebut, menjadi faktor yang penting untuk dilihat. Benih yang jatuh di pinggir jalan, otomatis akarnya tidak akan mendapatkan nutrisi sama sekali. Termasuk juga benih yang tumbuh di bebatuan, karena memang jumlah tanahnya sedikit, otomatis akar itu juga tidak akan dapat berkembang dengan baik. Ataupun benih yang jatuh di semak berduri, karena di situ ada semak berduri, nutrisi yang diambil oleh akar itu akan terbatas. Berbeda dengan benih yang jatuh di tanah yang subur, semua nutrisinya bisa diserap dengan baik. Artinya, akar itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dilihat dan dipahami. Ya, meskipun sesuatu hal yang penting itu kemudian tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan apresiasi begitu. Tapi itu menjadi sebuah prinsip ketika kita mengikut Kristus. Nah, mengikut Kristus pun juga harus menumbuhkan akar yang kuat. Meskipun seseorang kemudian tidak harus mendapatkan pujian, tidak masalah. Karena memang akar yang kuat itulah yang akan menentukan pertumbuhan kualitas iman kita dalam mengikut Kristus. Ketika kita benar-benar mengakar pada Kristus, nutrisinya itu cukup untuk kehidupan kita. Ketika kita hidup menjadi lebih baik, ya seringkali yang dipuji bukan Kristusnya, tetapi adalah pribadi kitanya. Oh, Bapak itu orangnya baik sekali ya, sopan santun ya, bicaranya sangat luar biasa beretika ya, pemikirannya baik ya. Tapi kembali lagi, seseorang bisa menjadi baik itu karena akarnya baik. Dan itu ngomong tentang iman. Iman itu kemudian menjadi sebuah hal yang penting yang akan mempengaruhi setiap perilaku, pemikiran, ucapan yang dilakukan oleh manusia. Kalau iman kita itu tidak baik, maka apa yang kita lakukan pun juga tidak akan baik. Dan terkadang memang iman itu tidak mendapatkan pujian yang baik juga. Begitu. Tapi bagaimanapun juga, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini diingatkan, ya meskipun peranan akar iman itu tidak kelihatan, tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah sumber utama dalam kita menjalani hidup. Oleh karena itu, terus tumbuhkanlah akar iman kita pada sumber kehidupan yang sejati, yakni Kristus, sehingga hidup kita semakin baik di dalam Kristus. Selamat merefleksikan hal itu dalam kehidupan kita, dan kita yakin bahwa akar kita akan senantiasa bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kembali bahwa akar iman menjadi dasar untuk kami menjalani setiap kehidupan ini. Meskipun terkadang akar iman itu tidak mendapatkan perhatian yang khusus di dalam lingkungan kehidupan kami, tetapi kami menyadari karena imanlah kami dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mampukan kami untuk terus mempunyai iman yang taat dan setia kepada Kristus, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai dengan teladan Kristus. Layakkan kami, sertai kami, agar kami terus menyatakan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih,
Ingat selalu agar kita tetap mengarahkan akar iman kami di dalam Kristus. Karena itulah yang menjadikan kita hidup semakin bersukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.